Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Aulia Rahmadita, NIM 22, dan teman-teman saya Kaulan Fakila, NIM 48, Dan saya Nisma Fasifa, NIM 001. Di video ini kita akan menjelaskan komponen utama PC dan desain koneksi internet sederhana untuk rumah maupun kantor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam PC beserta fungsinya. Yang pertama ada casing atau komputer case yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat atau rumah semua komponen yang ada di dalam PC. Bisa juga melindungi dari debu, benturan, dan mengatur aliran udara agar komponen ini tidak cepat panas. Casing itu seperti rumah yang mengatur semua penghuni atau komponen PC agar tetap aman dan rapi. Yang kedua adalah motherboard, yaitu memiliki fungsi utama menghubungkan semua komponen PC dan memungkinkan mereka itu bisa berkomunikasi atau berinteraksi. Komponen yang penting yang ada di dalam motherboard itu seperti soket CPU, yaitu tempat pemasangan prosesor. Yang kedua ada slot RAM atau DMM, yaitu tempat modul memori. Ada juga slot PCLA, tempat kartu tambahan seperti GPU, sound card, dan WiFi card. Ada juga chipset. Chipset ini adalah otak kecil yang mengatur lalu lintas data antara CPU, RAM, GPU, dan perangkat lainnya. Ada juga sirkuit daya atau yang biasa disebut dengan VRM, yang berfungsi untuk mengatur suplai listrik ke CPU dan komponen lain. Yang ketiga adalah CPU atau Central Processing Unit yang mempunyai fungsi utama sebagai otak dari komputer yang memproses semua instruksi dari software. Nah, CPU ini mempunyai komponen internal seperti core. Core ini yaitu unit pemproses kecil di dalam CPU. Setiap core biasanya bisa mengerjakan tugas sendiri. Yang kedua ada thread. Thread itu adalah jalur eksekusi instruksi. Biasanya satu core punya 2 thread dengan hyperthreading atau SMT. Yang ketiga ada cache, yaitu memori super cepat di dalam CPU untuk menyimpan data sementara. Komponen keempat adalah RAM atau Random Access Memory, yang mempunyai fungsi utama sebagai penyimpan data sementara yang sedang dipakai oleh CPU agar proses ini berjalan dengan cepat. Karakteristik dari RAM ini bersifat volatil, yaitu datanya hilang saat PC-nya dimatikan. Kapasitasnya diukur dengan gigabyte seperti 8 GB, 16 GB, dan lain-lain. Komponen yang kelima adalah GPU atau Graphic Processing Unit yang mempunyai fungsi utama sebagai pengolah data visual, grafik seperti gambar, video, animasi 3 dimensi, dan grafis game. Komponen yang keenam ada SDD atau HDD, merupakan penyimpanan kartu ditampilkan sebagai ruang penyimpanan permanen bagi sistem operasi, aplikasi, dan data mirip seperti arsip yang menyimpan semuanya secara bertahap lama. Yang ketujuh ada cooler atau sistem pendingin, berperan dalam menjaga PC suhu tetap sehingga semua bagian tetap stabil selama beroperasi. Yang kedelapan ada perangkat input. Perangkat input berupa keyboard dan mouse adalah perangkat input untuk memberi perintah ke komputer. Yang kesembilan ada perangkat output. Perangkat output ada monitor dan speaker. Adalah perangkat output untuk menampilkan informasi dan suara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ISP, Internet Service Provider. ISP atau penyedia layanan internet adalah sumber koneksi internet kita. Yang kedua, modem. Modem mengubah sinyal dari ISP menjadi data yang bisa digunakan perangkat. Yang ketiga, router. Router membagikan koneksi internet ke berbagai perangkat secara kabel maupun nirkabel. Yang keempat, jaringan Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi memungkinkan perangkat seperti laptop dan smartphone terhubung tanpa kabel. Yang kelima, perangkat pengguna. Komputer, laptop, dan smartphone adalah perangkat yang memanfaatkan koneksi internet untuk bekerja, belajar, dan hiburan. Dengan memahami komponen PC dan jaringan internet, kita bisa merakit, merawat, dan mengoptimalkannya sesuai kebutuhan. Terima kasih. Sekian video singkat dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.